Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saya mengingatkan, khususnya kepada fan Hasan Sabila. Rebuslah rempah-rempah dapur seperti ada pala, serai, keluak, jadikan satu di situ. Kemudian nanti ditambah dengan bawang putih. Direbus untuk satu keluarga, diminum. Tahukah kita, kalau sudah wabah itu, virus itu masuk ke dalam metabolisme, dapat disembuhkan oleh dirinya sendiri. Kekuatan fisik, kekuatan metabolisme, karena imunnya tinggi, yang membunuh itu adalah sel darah putih. Kekuatan sel darah putih akan mengusir virus dari dalam tubuh. Sayangnya, virus itu dinyatakan sembuh, bukan berarti total sembuh. Dia akan kambuh dan akan muncul kembali. Jadi sifatnya seperti tamu. Begitu datang, dia besok akan muncul lagi sesuai jadwalnya. Nah, rajinlah mereka membuat resep tadi, berarti sama saja dia akan membunuh. Saya tidak akan mengulang resep yang pernah saya berikan karena masing-masing fan Hasan Sabila sudah mencatat untuk virus. Pembunuh virus corona, resepnya ada yang dari sayuran, ada yang dari bumbu-bumbu masak, ya, ada juga yang dari benalu. Yang kedua pesan saya adalah siapkan mandi rempah yang kita buat sendiri. Ya, direbus airnya untuk dimandikan satu keluarga. Rebusan itu dibagi ke ember. Ember itu sudah kita isi, dicampur dengan tambahan air. Kemudian di dalam satu ember itu sudah ada air rebusan jamu tadi, kemudian untuk mandi. Mari dicatat. Resep mandi rempah. 1. Serai. 2. Bawang putih. Ini secukupnya Bu ya. Jadi misalnya satu keluarga itu ada orang 5, berarti serainya 5, bawang putihnya 4. Kemudian secang. Ibu ambil secang yang sudah disiapkan, campurkan ke dalam rebusan tadi. Terus yang ke-5, Ibu ambil pala. 2 palanya. Untuk 5 orang cukup 2. Nah, setelah Ibu rebus, kemudian airnya disaring, dibagikan ke ember yang siap untuk mandi. 5 orang ya dibagi 5. Di dalam satu panci itu dibagi 5. Kemudian ditambahkan air, kemudian untuk mandi. Ini menangkal dari luar. Katakanlah saudara kita baru datang, baru masuk, kita sudah menyiapkan rebusan, anjurkan dulu dia untuk mandi. Itu lebih aman. Mandi ya mandi keramas. Artinya dari virus yang masuk ke dalam pori-pori rambut pun bisa mati. Itu pesan saya. Mohon itu untuk dilakukan. Jadi setiap fan Hasan Sabila itu nanti mereka setelah puasa, setelah lebaran mereka tetap hidup sehat. Kita akan masuk pada penyebab penyakit hinggap pada tubuh manusia. Itu karena apa saja? Yang pertama adalah karena genetik. Penyakit itu akan hinggap kepada tubuh manusia karena keturunan, karena gen. Apa saja penyakit itu? Diabetes,
hipertensi. Yang sangat kental adalah itu. Kanker tidak termasuk, herpes tidak termasuk, saraf kejepit tidak, lambung tidak, itu bukan keturunan. Yang sangat kental dan banyak dikenal orang, diabetes dan hipertensi. Itu dari genetik. Yang kedua adalah kelainan organ dalam. Kelainan organ dalam ini, misal, kita dilahirkan, sudah ada kelainan pada ginjal. Sejak lahir loh ini Bu ya. Ini bukan keturunan. Bapak normal, ibu normal. Tapi ada kelainan pada organ dalam. Kenapa bisa terjadi kelainan? Bisa jadi di saat dia mengandung, ibu mengandung, asupannya asupan yang membahayakan untuk janin. Contoh, harusnya tidak boleh merokok, merokok. Harusnya tidak boleh alkohol, alkohol. Itu yang dilanggar. Harusnya kalau pusing kepala tidak boleh minum obat-obat warung, minum obat warung. Ini akan berefek kepada janin. Begitu lahir ada kelainan pada organ. Fungsi ginjal kurang bagus. Jantung lemah. Ini efek daripada ketika ibu hamil, mempunyai perilaku ketika hamil, ibu kurang bagus di dalam menjaga janin. Harusnya vitaminnya banyak di hijau daun dan ikan laut. Yang ketiga adalah polusi udara. Kita menghirup udara kotor, di samping kita ada pabrik dan di samping kita ada udara-udara kotor seperti peternak ayam, sapi, dan sebagainya. Ini bisa membuat paru-paru, bisa membuat lambung itu menjadi bermasalah, bisa membuat mata itu menjadi bermasalah. Muncullah. Jadi munculnya penyakit apa yang saya sebutkan nanti ibu perhatikan ya. Berarti kita siap untuk melawan dari ada beberapa kriteria ini nanti agar keluarga itu menjadi keluarga sehat. Polusi udara ya Bu ya. Berarti polusi udara, kalau kita ingin membersihkan rumah dalam kondisi sehat. Ya Bu ya, polusi udara misal di rumah nih Bu, di sebelah jarak 100 meter, di situ ada peternak. Dari udara itu sudah membawa bakteri. Masuk ke dalam rumah, hinggap di dinding. Oleh karena itu, janganlah kita menggunakan warna itu gelap. Kalau di lingkungan, jadi warnanya harus terang. Banyak cahaya dan pantulan sinar, syukur ada beberapa cermin di ruang tamu, di ruang makan, pantulan cermin. Ternyata pantulan cermin itu ketika disinarkan dengan lampu yang lebih terang, Pak, ini bisa membunuh virus, bisa membunuh bakteri. Itu hebatnya cermin. Ternyata manfaat cermin seperti itu. Selain Bapak dan Ibu setiap makan bercermin dulu. Selesai makan cermin dulu. Buncit tidak perut saya. Kalau buncit hubungi saya, Kali Slim. Maka Bapak dan Ibu, kalau rumah ini sudah kita desain, maka rumah kita adalah termasuk rumah yang bebas dari penyakit. Saya dulu juga heran Ibu. Ternyata manfaatnya cermin itu luar biasa. Saya heran. Saya pernah masuk di suatu rumah.
Begitu masuk di ruang tamu ada cermin. Kemudian di ruang tidur jelas ya, kamar pasti ada. Ruang makan ada. Kamar mandi ada. Kok banyak banget sih cermin di sini gitu. Ternyata cermin itu dipantulkan oleh lampu yang terang, dia akan mengeluarkan sinar panasnya, reaksi panasnya, dan reaksi panas itu dapat membunuh virus dan dapat membunuh bakteri. Ternyata seperti itu. Ini kelebihan rumah yang banyak cermin. Yang keempat adalah pengguna obat-obatan. Obat tanpa resep dokter atau yang menggunakan resep dokter yang berlebihan mengkonsumsi obat. Berlebihan ini 20 tahun, 40 tahun. Obat tidak pernah putus. Riskan. Ini akan terkena penyakit lainnya. Contoh, diabetes sudah mengkonsumsi obat selama 30 tahun. Diabetes loh yang diobati. Muncul penyakitnya mata glukoma. Muncul penyakitnya ginjal. Muncul penyakitnya pembengkakan jantung. Muncul penyakitnya pengerasan pada pembuluh darah kaki. Dari diabetes. Apakah diabetesnya yang salah? Tidak, bukan diabetesnya. Dari obatnya yang lama kita konsumsi. Itulah yang bisa terjadi mati rasa pada bagian kaki. Yang kelima adalah kurang hijau daun. Maka saya anjurkan bagi mereka yang dari muda kita kembali lagi ke resep dulu. Lalapan hijau daun, jus hijau daun kita kembali lagi, kita sering untuk mengkonsumsi hijau daun. Bahkan hari ini tadi saya menerima pasien, dia hobi dengan hijau daun karena dia menderita diabetes. Sekarang diabetesnya dari angka 600 normal menjadi 108 flat selama 3 bulan tanpa minum obat, hanya ngejus hijau daun normal. Beliau akan kita undang nanti di EMC Sehat Alami bersama saya, akan ngobrol. Kita akan buktikan. Yang kita ditakut-takuti selama ini, diintimidasi, jangan sampai lepas kalau Bapak ingin selamat. Jangan sampai lepas kalau Bapak akan bebas dari penyakit. Jangan sampai lepas obat selama Bapak hidup. Ternyata itu ditakut-takuti. Hijau daun yang bisa menyelamatkan manusia. Saya tidak habis pikir. Tega ya mereka yang berkata, yang kita tangani, yang kita obatin itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Bangsa kita sendiri. Tega. Kenapa harus berkata? Harus seumur-umur. Seharusnya kita mengupayakan bagaimana tidak seumur hidup. Itu baru namanya mengobati. Saya garis bawahi. Mengobati. Maka selamatnya mereka karena dengan tuntunan kita akhirnya terbebas dari penyakit. Pasti ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, alhamdulillah. Doa untuk orang yang memberikan solusi. Apakah kita tidak kangen dengan doa-doa mereka? Mereka telah terselamatkan dari penyakitnya. Dan kita diberikan keselamatan dan banyaknya doa panjang umur, doa murah rezeki, doa dihindari dari segala bencana. Luar biasa. Tidak rugi berbuat kebaikan.
Maka saya mengajak, jika kita memang ditakdirkan di dunia ini sebagai orang yang bisa mengobati orang lain, saudaranya sendiri, mari kita obati dengan hati. Jangan dengan pikiran. Kalau dengan pikiran, adanya cuma uang nilai nominal yang keluar. Saya untung tidak ya? Kira-kira saya rugi tidak ya? Udah, ini kita menggunakan pikiran. Tapi kalau kita menggunakan hati, mereka adalah saudara kita. Itu yang saya ingatkan. Banyak pembisnis obat, sekali datang kita kena 6 juta, 10 juta. Begitu ditanya jaminannya Allah, kembali lagi kepada Allah. Niat suci kita, niat bersih kita, itulah yang bisa menyembuhkan orang. Saya mengingatkan kepada mereka yang berbisnis untuk mengobati kepada orang lain, berangkatlah kaki, tangan, hati, darah, otot, pikiran, mata, telinga, berangkat dari kesucian. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini betul-betul kita akan suci lahir dan batin. Itulah yang disebut suci lahir batin. Suci lidahnya, suci hatinya, darahnya, ototnya, tulangnya, mata, telinga. Yang sudah kita lakukan, buang. Kita mari menjalankan kebenaran dan kebaikan. Kemudian yang keenam adalah munculnya penyakit bisa diakibatkan karena banyaknya pikiran atau stres. Dari stres muncul sakit lambung. Dari stres muncul sesak napas. Dari stres muncul hipertensi dan vertigo. Yang ketujuh adalah tubuh kurang air. Jadi kita tidak doyan minum, Bapak ya. Tidak doyan minum, padahal tubuh juga membutuhkan ya. Dehidrasi. Jadi kalau Bapak habis makan tidak minum, pergi-pergi tidak minum, padahal kita sudah mengeluarkan keringat banyak. Dapatnya cairan cuma dari buah misalnya, sama sayuran, tapi tidak hobi dengan minum. Kulit membutuhkan air, begitu juga darah, begitu juga ginjal. Ya, termasuk sel darah merah, sel darah putih. Tapi kurangnya air berakibat kerusakan pada ginjal. Atau sebaliknya, kurangnya air putih, banyak yang mengkonsumsi gula atau kopi, bisa berakibat lambung dan ginjal menjadi bermasalah. Terjadilah pembengkakan pada kaki. Jadi minum air cukup. Secara teori, jadi seperti pasien yang HD tidak boleh makan bagi banyak pasien-pasienku, sayur dan buah. Karena kalau mereka yang sedang melakukan saya melawan dari teori itu. Sembuh. cuci darah, pasien HD dilarang untuk banyak minum, maka Hasan Sabila menyatakan, jika pasien saya ada yang cuci darah, lakukanlah banyak minum hijau daun. Peras minum. Tapi berlebihan, lakukanlah. Maka kita akan tertawa dengan konsep yang selama ini kita terima. Ternyata minum lebih banyak itu boleh, asal hijau daun. Maka secara teori,
pasien yang HD tidak boleh makan banyak sayur dan buah karena kaliumnya tinggi. Saya melawan dari teori itu. Sembuh. Kenapa? Ternyata di balik kalium, hijau daun itu mampu membersihkan dan memperbaiki jaringan dan saraf ginjal yang rusak, termasuk membersihkan racun. Pasien-pasien saya siap ditampilkan mereka yang sudah melanggar aturan-aturan dan banyak mengkonsumsi hijau daun, sekarang sudah selamat dari HD. Kreatin 1,1 dari 13 menjadi 1,1. Maka jika logikanya itu tidak masuk, saya berani untuk melawan. Kalau kaliumnya banyak di ikan laut, saya setuju. Tapi kalium yang ada di sayur dan di buah, itu dianjurkan. Ingat, pasien-pasien saya, kalau memang kalium itu berada di buah dan berada di sayur, silakan dikonsumsi. Itu bagi pasien yang HD. Terus kemudian yang ke-8 ada lingkungan rumah kurang sehat. Ini juga sering kita bahas, bahwa lingkungan rumah kurang sehat itu kurang cahaya, lantai lembab, di mana lantai lembab itu masih di situ kita sering kalau masuk pakai sandal, pakai sepatu, masih di situ ada binatang yang lewat di situ dan terbuka. Sudah lembab, terbuka, banyak debu, nempel debu di situ tidak pernah dibersihkan. Ini yang membuat rumah menjadi kurang sehat. Bukan berarti rumah sehat itu harus rumah yang bagus, yang mewah. Tidak, Ibu. Yang saya maksud tidak itu. Walaupun rumah kita gedek, tapi bawah bersih. Tempat tidur bersih. Tidak ada masalah. Tidak harus rumah gedung yang harus sehat. Kamar mandi kita pastikan sehat. Pembuangan airnya, tempat airnya, jangan kita membuat bak. Kalau zaman dulu ada bak yang di semen, ya, kemudian dipakai terus-menerus, tidak pernah dibersihkan, tumbuhlah lumut. Kalau mau sehat, kasih ember. Sekali mandi habis. Yang mau mandi berikutnya ngisi lagi, habis lagi. Ini artinya ini adalah kondisi kamar mandi itu adalah kondisi sehat. Itu yang saya maksud Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus kamar mandi sehat itu yang ada showernya, kemudian di situ dilapisi oleh keramik. Tidak, bukan itu. Jadi medianya yang memang harus bagus Bu ya. Harus bagus itu misalnya kloset harus bersih. Tampungan air harus langsung habis. Ciduk harus bersih. Lantai harus bersih. Itu disebut adalah lingkungan kamar mandi sehat. Sekarang kita membuat resep. Bagaimana membuat resep agar tubuh ini menjadi sehat, sulit dimasuki penyakit apapun juga, bukan virus saja. Dan bagi mereka yang sakit-sakitan dengan resep ini, maka dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang prima, orang yang sehat, orang yang tidak pernah merasakan sakit lagi. Mari Ibu, kasih judulnya Resep Sehat Alami. Nah, Hasan Sabilah. Jangan lupa ya, saya nebeng nama di situ. Ini jus kok Bu ya. Sayuran ini bukan lalapan. Ini jus hijau daun. Tapi saya rangkai. Selada keriting 3.
bunga kates grandel ambil 25 butir. Bawang putih 1. Ini berfungsi bawang putih itu untuk memberikan sirkulasi darah agar jantung tidak ada hambatan, Bu, untuk mengompa darah. Itu bawang putih. Terus kemudian yang keempat adalah jenis sayur juga yang saya carikan ada di lingkungan Ibu. Daun kelor. Daun kelor ambil 20 lembar, kemudian dimasukkan. 1 tambahan daun beluntas. Ini tambahan. Kalau nggak ada nggak usah. Daun beluntas 15 lembar. Di jus, airnya 3 gelas, disaring, dibagi 3 orang. Ini ukuran 3 orang, Bu, ya. Saya buat ini untuk satu keluarga. Bapak, Ibu, anak. Itu untuk satu keluarga. Jadi 3 gelas air, ya, atau Ibu hancurkan dulu, kemudian disaring, baru dibagi 3 boleh. Nah, apakah boleh dikasih gula? Boleh. Ibu kasih gula. Ini sudah lengkap, Bu. Tubuh misalnya di dalam tubuh ini sudah mengandung kolesterol tinggi, dia akan turun. Bagi mereka yang punya asam urat, purin akan turun. Bagi mereka yang sering vertigo, oksigen terisi, vertigo sembuh. Bagi mereka yang sering lemes, stamina meningkat. Bagi mereka yang sakit lambung, lambung jadi mampet, sembuh. Ini dengan resep yang saya buat ini tadi. Ini saya merangkaikan bagaimana membuat resep sehat alami agar fisik terjaga. Kalau nanti Ibu bertanya, telat mencatat resepnya, Mbak Mia sudah punya catatan, nanti bisa diulang lagi. Dan tentunya semua resep-resep Hasan Sabila setelah diterapkan oleh fan Hasan Sabila ternyata sangat bermanfaat. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, mereka juga turut menerapkan, ternyata luar biasa. Resep yang diberikan oleh formulator dan ini digunakan oleh mereka bisa sehat, mereka bisa sembuh penyakitnya dengan membuat resep sendiri. Begitu Mia, salam sehat alami dari Hasan Sabila. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.